pertama zakat fitrah, zakat mal kita yang kita jadikan sebagai haul atau sebagai tempat start, yaitu bulan suci Ramadan, hendaknya kita keluarkan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa, Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah dimanapun Anda berada, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan sebuah cobaan yang biasanya kita salat berjamaah di masjid, mendengarkan ceramah di masjid. Namun pada Jumat kali ini kita tetap berada di rumah, kemudian sambil share ilmunya tidak terhenti dengan mempergunakan jejaring daring sebagaimana yang saya lakukan saat ini. Pada hari pertama ini kita mengambil tema Marhaban ya Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. Pada dalam menyambut bulan suci Ramadan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya, dan tentunya tidak bertentangan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat kita saat ini. Yang pertama yaitu menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan sambil membaca doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menugaskan beberapa orang untuk tinggal di atas gunung atau berdiam diri di atas gunung pada hari ke-29, pada hari ke-29 daripada Sya'ban, kemudian sambil melihat dengan kasat mata, karena pada waktu itu belum ada alat teropong, maka dia melihat hilal. Jika hilal itu sudah ada, kemudian disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya para sahabat keluar sambil mengangkat kedua tangannya, lalu dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat yang ada tentang masalah doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun salah satu doa yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'al hilala faqala," apabila kalian melihat hilal maka hendaknya berdoa, "Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami, Rabbi wa rabbukallah." Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan munculnya hilal ini kami diberikan keamanan, kami diberikan keimanan, kami diberikan keselamatan. Yang ketiga ini yang paling penting, keselamatan. Semoga dengan memasuki bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian wal islami, dan semoga kami menikmati kejayaan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhanmu wahai bulan hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat yang terakhir bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan keselamatan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Yang kedua yang perlu kita camkan pada hari ini yaitu tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi naik di atas mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat, salah satunya periwayat hadis pada waktu itu yang mendengarkan Nabi mengucapkan amin, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah.
Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Padahal biasanya orang mengatakan amin itu ketika kita berdoa, mendengarkan doa seseorang, lalu kita mengucapkan amin. Lalu apa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya kita ringkas saja. Tadi Jibril mendatangi saya dan dia mengatakan kepada saya, apa perkataannya? Man adraka ahada walidayhi famata fadakhalan nar. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berkata Jibril, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya famata, lalu dia mati, fadakhalan nara, kemudian dia masuk dalam neraka, fa'abadahullah, lalu dia masukkan di dalam neraka. Artinya selama masih orang tua masih ada, selama kedua orang tua kita masih ada, maka dalam memasuki bulan suci Ramadan ini kita menghubunginya, kita menelponnya, atau yang ketemu langsung kita minta maaf, karena dengan memasuki bulan suci Ramadan kita harus suci. Salah satu yang mengotori jiwa kita yaitu dosa kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, yaitu di masa pandemi ini salah satu yang perlu kita camkan yaitu gerakan sosial. Dulu ketika perbedaan pendapat ulama tentang masalah tata cara mengeluarkan zakat fitrah, pendapat yang aghlabiyah atau pendapat yang mayoritas yang mengatakan afdalnya dikeluarkan pada malam Idul Fitri atau pada malam takbiran. Namun ada pendapat sebagian ulama pada waktu itu yang mengatakan hendaknya dikeluarkan pada waktu sejak memasuki bulan suci Ramadan. Pendapat ini disebut dengan pendapat aqalliyat atau pendapat minoritas. Namun pendapat minoritas dalam fakta hukum fikih, dalam fakta perjalanan hukum yang ada, ternyata ada sebagian pendapat aqalliyat justru sesuai dengan zaman di mana kita hidup saat ini, yang dulunya tidak sesuai dengan zaman, akan tetapi saat ini justru relevan untuk kita mengikuti pendapat aqalliyat ini, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan suci Ramadan. Apa gunanya? Masyarakat kita banyak kehilangan pekerjaan. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Bukan cuma zakat fitrah, zakat mal kita yang kita jadikan sebagai haul atau sebagai tempat star, yaitu bulan suci Ramadan, hendaknya kita keluarkan segera. Kemudian begitu pula sedekah-sedekah kita, hendaknya kita melihat orang-orang sekeliling kita, keluarga-keluarga dekat kita, sehingga di masa pandemi ini betul-betul kita saling berbagi. Terima kasih, saya Muammar Baba. Hendaknya kita tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan perbanyak doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.